Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ayat 61 dari surah Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, di dalam ayat 61 ini Allah berfirman yang intinya, yang isinya, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian dikala aku menurunkan mana dan salwa kepada kalian sebagai makanan yang baik, bermanfaat, enak, dan mudah. Ingatlah ungkapan keluhan serta kebosanan kalian terhadap apa yang telah kami limpahkan kepada kalian. Dan kalian meminta kepada Musa menggantinya dengan makanan yang bermutu rendah, seperti sayur mayur dan lain-lainnya yang kalian minta. Dulur-dulur seiman, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka terlanjur terbiasa dengan hal tersebut. Maka mereka tidak sabar dan tidak tahan terhadap makanan manna dan salwa. Mereka teringat kepada kehidupan mereka sebelumnya, yaitu yang biasa mereka jalani. Mereka itu biasanya makan kacang adas, makan bawang merah, sayur-sayuran, bawang putih atau vegetarian lah. Lalu mereka berkata seperti yang tercantum dalam ayat 61 surat Al-Baqarah ini, yang artinya seperti tadi, ya artinya, hai Musa, kami tidak sabar, kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja.
yaitu manna dan salwa tersebut. Sebab itu mohonkanlah kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Sesungguhnya mereka mengatakan satu jenis makanan, karena makanan yang mereka konsumsi itu hanyalah manna dan salwa saja. Setiap harinya hanya itu saja yang mereka makan. Padahal itu makanan yang sangat bermanfaat, yang enak dan mudah didapat. Sedangkan sayur mayur, mentimun, kacang adas, bawang merah, semuanya itu sudah dikenal dan itu bisa dibeli di pasar atau di kota. Dan mengenai alfum, menurut qiraat Ibnu Mas'ud disebutkan di sini sum dengan memakai huruf sa, itu artinya bawang putih. Hal yang sama ditafsirkan oleh Mujahid dalam riwayat Lais Ibnu As-Salim dari Ibnu Mas'ud, bahwa alfum artinya saum, bawang putih. Hal yang sama dikatakan pula Ar-Rabi dari Ibnu Anas dan Sa'id Ibnu Jubair. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Amr Ibnu Rafi, telah menceritakan kepada kami Abu Imarah, yakni Yakub Ibnu Ishaq Al-Basri dari Yunus dan Al-Hasan sehubungan dengan firman wafumiha. Itu menurut Ibnu Abbas artinya itu bawang putih, dan dalam bahasa kuno disebutkan fumulana yang artinya buatkanlah roti untuk kami. Ibnu Jarir mengatakan hal tersebut benar, maka lafaz fumiha termasuk dalam huruf-huruf yang penggantiannya di dalamnya seperti perkataan waka'u fi asuri sorrin dan seterusnya. Sedangkan ulama lainnya itu mengatakan alfum itu artinya gandum yang biasa dipakai untuk membuat roti. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul dan seterusnya sampai Ibnu Abbas yang pernah ditanya mengenai firman mengenai wafumiha, apakah yang dimaksud fumiha itu? Ibnu Abbas menjawabnya gandum. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, bukankah kamu pernah mendengar ucapan Wahaiha Ibnu Lajalah yang mengatakan dalam satu bait syairnya, darukala ada orang yang paling berkecukupan secara pribadi, akulah yang mula-mula melakukan penanaman gandum di Madinah. Nah, di sini disebut fum gitu. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Muslim Al-Juhani dan seterusnya sampai akhirnya Ibnu Abbas sehubungan dengan firman wafumiha itu disebutkan alfum adalah gandum menurut dialek Bani Hashim, itu menurut Ibnu Abbas. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Ibnu Abu Talha dan Ad-Dahak dari Ibnu Abbas, juga dari Ikrimah, bahwa fum itu alfum itu artinya gandum. Dulur-dulur seiman, Sufyan As-Sori meriwayatkan dari Ibnu Jurat Mujahid yang mengatakan wafumiha itu yang dimaksudkan itu adalah roti. Sedangkan Hasim meriwayatkan dari Yunus dari Al-Husain dari Abu Malik mengenai wafumiha atau fum itu artinya gandum. Pendapat ini dikatakan juga oleh Ikrimah, As-Sadli, Al-Hasan Basri, Qatadah, Abdul Rahman Ibnu Zaid serta lain-lainnya. Kemudian Al-Juhari juga mengatakan alfum itu artinya gandum. Jadi alfum di sini berarti butir gandum. Al-Qutubi meriwayatkan dari Atta Qatadah bahwa alfum itu adalah sejenis biji-bijian yang dapat dijadikan roti. Dulur-dulur seiman, Imam Bukhari mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa fum artinya jenis biji-bijian yang dapat dimakan. Jadi dalam surat
Al-Baqarah ayat 61 ini yang artinya Musa berkata, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah atau mutunya atau kualitasnya rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Ini maksud ungkapan ayat ini terkandung teguran dan celaan terhadap permintaan mereka yang meminta jenis-jenis makanan yang mutunya rendah. Padahal mereka ini sedang mendapat kenikmatan kehidupan yang menyenangkan dan memiliki makanan yang enak, lagi baik dan bermanfaat. Karena itulah pada ayat 61 Al-Baqarah ini Allah telah berfirman, ihbitu misra, itu pergilah kalian ke kota. Itu maksudnya, itu ditulis qiraat ini adalah pergilah kalian ke suatu kota, itu menurut Ibnu Abbas. Jadi di sini karena di kota itu terdapat apa saja yang mereka inginkan, yang mereka minta itu. Sedangkan mana dan salwa di kota tentu saja tidak ada. Ibnu Jarir mengatakan telah didapati dalam qiraat Ubay ibnu Ka'ab dan Ibnu Mas'ud bacaan ihbitu misron, yakni tanpa memakai tanwin, artinya pergilah kalian ke negeri Mesir. Jadi Misron di sini maksudnya Mesir. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Aliyah dan Robi ibnu Anas bahwa keduanya menafsirkan hal tersebut, ihbitu misra itu maksudnya adalah pergi kalian ke negeri Mesir, artinya tempat Fir'aun berkuasa. Hal ini sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Abu Aliyah, Ar-Rabi, Abul Mas, karena memang tadinya mereka itu ya berasal sebelumnya dari Mesir, ya, di tempat Fir'aun berkuasa, sehingga mereka makan makanan yang seperti mereka minta itu. Abu Jarir mengatakan dapat pula diinterpretasikan makna yang dimaksud itu. Jadi ihbitu misra itu maksudnya adalah negeri Mesir, Fir'aun, ya. Dengan demikian hal itu termasuk dalam seperti yang dilakukan dalam firman Qawariro, kemudian diwakafkan bacaannya. Nah, permasalahannya adalah terletak pada makna misra. Apakah maknanya itu yang dimaksud adalah Mesir, negerinya Fir'aun, tempat mereka tinggal dulu, ataukah salah satu negeri, maksudnya kota. Artinya bukan di Mesir, artinya di tempat mereka sekarang, tapi di kota. Pendapat ini mengatakan bahwa itu adalah yang dimaksud adalah kota, atau kota itu adalah negeri Mesir, itu masih perlu kita dipertimbangkan. Tapi yang benar adalah suatu kota secara mutlak adalah artinya makna yang secara mutlak, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Karena memang di kota itu ada pasar dan tentu saja banyak barang-barang yang mereka inginkan itu. Berdasarkan pengertian ini, makna ayat itu kira-kira adalah sebagai berikut. Musa berkata kepada mereka, apa yang kalian minta itu bukanlah suatu hal yang sulit. Bahkan hal tersebut banyak didapat di kota manapun yang kalian masuki, sehingga tidak pantaslah kalian meminta itu kepada Allah. Karena hal itu serendah itu yang kalian itu banyak didapat. Jadi maksud Nabi Musa, permintaan itu rendah karena banyak dijual di pasaran, di kota. Jadi hal yang demikian itu tidak perlu memohon meminta kepada Allah. Karena di kota dijual itu banyak, mudah didapat. Tidak seperti manna dan salwa. Itu hanya Tuhan yang memberikan kepada mereka. Di kota atau di pasar itu tidak banyak dijual, dan bahkan tidak ada. Karena itulah Musa berkata kepada mereka yang disitir dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 61 ini. Dengan kata yang artinya, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah, yang banyak maksudnya dijualan di kota, di pasar, sebagai pengganti yang lebih baik. Jadi pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Jadi maksud Nabi Musa, ya kalau
itu saja permintaan mereka. Tidak perlulah mereka sampai meminta kepada Allah, karena itu sudah tersedia di kota dan di pasar. Halal yang itu banyak dijual, jadi murah, barang murah lah istilahnya. Lah kenapa harus minta kepada Allah? Harus minta mendoakan, Nabi Musa akan mendoakannya terhadap barang-barang yang ada di pasaran. Ya, jadi masa'altum artinya apa yang kalian minta, dan mengingat permintaan mereka termasuk, karena itu permintaan mereka itu termasuk kategori keterlaluan dan sangat buruk. Jadi etikanya sangat buruk. Masa hal-hal yang mudah, yang sederhana itu menyuruh Nabi meminta kepada Allah, dan itu bukanlah suatu keharusan untuk diperkenankan. Jadi dengan kata lain, masa'altum artinya apa yang kalian itu dan minta permintaan itu adalah termasuk kategori keterlaluan, kebangetan istilahnya. Nah, dulur-dulur sekalian, kita lanjutkan dalam makna dari lanjutan dari ayat 61 surat Al-Baqarah ini, yaitu yang artinya lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah, ya, lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Jadi dulur-dulur seiman, akhirnya Bani Israel ini karena permintaan mereka yang keterlaluan, ini mereka itu ditimpakan kehinaan, ditetapkan kepada mereka menurut hukum syara dan takdir. Dengan kata lain, mereka terus-menerus dalam keadaan hina. Siapapun yang bersua dengan mereka pasti menghina dan mencemooh mereka, dan ditimpakan kepada mereka kenistaan, di samping kenistaan yang telah selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dulur-dulur seiman, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terkena jizyah. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Al-Hasan dan Qatadah sehubungan dengan firman Allah, ya, waduribat alaihimuz zillatu ini, bahwa mereka membayar jiz'ah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi sebagai hukuman itu mereka diharuskan terkena jizyah, ya. Mereka harus membayar jizyah dengan patuh. Ad-Dahhak juga menyatakan bahwa ditimpakan kepada mereka zillah, yaitu kenistaan. Al-Hasan juga mengatakan bahwa Allah menjadikan mereka hina. Mereka tidak mempunyai harga diri lagi dan menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslim. Ya, itu mengenai umat Bani Israel pada saat di zaman Nabi Muhammad, ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu menjumpai mereka itu Bani Israel, orang Yahudi, sedangkan orang-orang Majusi menarik jizyah dari mereka. Jadi karena mereka sudah rendah dan hina, mereka istilahnya dipajeki, ya, Bani Israel ini. Pada zaman Nabi dulu dipajekin oleh orang-orang Majusi, ya. Majusi menarik jizyah dari mereka. Nah, Abdul Aliyah Ar-Rabi Ibnu Anas dan Asadi mengatakan bahwa al-maskanah ini berartinya kemiskinan. Sedangkan menurut Al-Aufi artinya mereka dikenai pajak, ya. Dan menurut Dahhak artinya itu tadi adalah maskanah itu adalah jizyah, ya. Seperti juga firman Allah pada ayat 61 ini terdapat kalimat waba'u bighadabim minallah. Jadi mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Menurut Ad-Dahhak makna ayat ini adalah mereka berhak mendapatkan murka dari Allah. Itu murka dari Allah itu menimpa dirinya.
menimpa diri mereka. Sedangkan Said Ibnu Jubair mengatakan mereka pantas atau berhak mendapat murka Allah karena sifat-sifat mereka seperti yang tersebut di atas. Ibnu Jarir mengatakan mereka pergi dan kembali dengan membawa murka Allah. Jadi lafaz ba'a itu tidak disebutkan melainkan dalam keadaan selalu dihubungkan ada kalanya dengan kebaikan atau keburukan. Dikatakan sehubungan dengan pengertian ba'a fulanun bizambihi, yang artinya si fulan kembali dengan membawa dosanya, itu bentuk mudhari'nya ya bu'u bihi. Sedangkan bentuk masdarnya adalah bau'an dan bawaan, ya. Ini termasuk dalam pengertian lafaz firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 29 yang artinya sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membawa dosa, ya, dosa itu membunuhku dan dosamu sendiri, ya. Itu seperti yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 29. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik, ya. Jadi artinya kamu itu, maksudnya mereka itu kembali dengan memikul dua dosa dan pergi dengan membawa keduanya pula. Jadi maksud tadi ya, maksud terjemahan ayat, makna dari ayat 29 surat Al-Maidah. Jadi maksudnya dua dosa itu berada di atas pundakmu, sedangkan aku terbebas dari dosa tersebut, ya. Jadi orang tadi mendapat dosa dua karena membunuhnya, jadi dosa dia sendiri serta dosa yang orang ini dibunuh serta dosa dia sendiri. Dulur-dulur seiman, dari semua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bila mereka kembali, maka mereka kembali seraya membawa muka Allah di pundak mereka, dan jadilah mereka orang-orang yang ditimpa oleh kemurkaan Allah. Dan memang mereka berhak dan pantas untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah tersebut. Itulah yang tercantum dalam kalimat ayat 61 Al-Baqarah, yaitu dalam kalimat dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Jadi hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dulur-dulur seiman, makna ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa pembalasan yang ditimpakan kepada mereka Bani Israel itu merupakan kenistaan, kehinaan, dan kemurkaan dari Allah yang selalu menimpa mereka. Itu adalah sebagai akibat dari sifat mereka yang angkuh, tidak mau mengikuti hal-hal perkara yang hak. Dan mereka juga selalu ingkar dan kafir kepada ayat-ayat Allah, serta menghina para pemangku syariatnya, yaitu para nabi dan para pengikutnya. Mereka itu terus-menerus menghina para nabi dan pengikut-pengikutnya hingga sampai berani membunuhnya. Itu sifat-sifat Bani Israel pada saat itu. Maka tiada dosa yang lebih besar dari apa yang telah mereka lakukan itu. Mereka itu kafir terhadap ayat-ayat Allah dan berani membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Karena itulah dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya, itu Rasulullah SAW bersabda, takabur itu ialah menentang perkara yang hak dan meremehkan orang lain. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan dan menceritakan kepada kami Ismail dari Aun, Amr ibnu Sa'id, Al-Humaid ibnu Rahman, dan seterusnya, dan menceritakan sampai Ibnu Mas'ud pernah menceritakan hadis bagi berikut. Dia adalah orang yang tidak pernah terhalang-halangi dari semua pembicaraan yang rahasia, maksudnya Ibnu Mas'ud ini, dan tidak pula dari ini dan itu. Pada suatu hari ia menemui Rasulullah SAW. Saat itu Malik ibnu Mararah Ar-Rahawai berada di hadapannya. Lalu ia menjumpai dan akhir pembicaraan dikatakan oleh Malik yang mengatakan demikian, wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan bagian ternak unta seperti yang kau lihat sendiri.
Maka aku tidak suka bila ada seseorang dari kalangan mereka mempunyai bagian yang lebih dari aku, yaitu 2 ekor ternak atau lebih. Akan tetapi, bukankah perasaan ini disebut sombong? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Itu bukan termasuk sifat sombong. Tetapi sombong itu adalah angkuh atau meremehkan perkara yang hak dan merendahkan orang lain. Jadi di sini maksud menolak perkara yang hak dan meremehkan orang lain artinya menghina orang tersebut, menghina mereka dan merasa besar diri terhadap mereka. Oleh sebab itulah berkaitan dengan masalah Bani Israel ini yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan ini, maka Bani Israel itu melakukan hal-hal yang mereka lakukan itu adalah mereka tuh ingkar terhadap ayat Allah. Berarti ingkar terhadap hak, karena ayat-ayat Allah itu adalah perkara yang hak. Dan mereka berani membunuh nabi-nabi Allah. Maka karena itulah Allah menimpakan kepada mereka, Bani Israel, kemurkaan yang tak dapat dihindarkan lagi. Dan Allah menimpakan kepada mereka kehinaan di dunia dan berlanjut sampai kehinaan di akhirat. Itu sebagai balasan yang setimpal buat mereka. Dulur-dulur seiman, Abu Darda At-Tayalisi meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Syu'bah Al-A'mash dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar dan seterusnya sampai Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa dahulu setiap hari orang-orang Bani Israel ini membunuh sebanyak 300 orang nabi. Itu riwayatnya. Kemudian mereka mendirikan pasar sayur mayur mereka di petang harinya. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Abban dan seterusnya sampai Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya orang yang paling keras mendapatkan azab pada hari kiamat adalah orang atau seorang lelaki yang dibunuh oleh seorang nabi atau orang tersebut membunuh nabi. Dan imam kesesatan serta seseorang dari kalangan orang-orang adalah orang-orang yang gemar mencincang atau membunuh secara kejam. Jadi bosnya kesesatan atau imamnya kesesatan itu adalah orang-orang yang gemar mencincang. Bukan mencincang, ini mencincang itu mencincang orang, membunuh dengan cara mencincang, membunuh secara kejam. Dulu seiman, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 61 ini Allah telah berfirman, demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi dulur-dulur seiman, ayat ini, maksudnya 61 ini merupakan ilat atau penyebab lain yang mengakibatkan mereka menerima pembalasan tersebut, yaitu mereka tuh selalu berbuat durhaka serta mereka tuh selalu melampaui batas. Mereka durhaka karena melakukan hal-hal yang dilarang dan mereka berlaku kelewat batas karena mereka selalu melampaui batas-batas yang diperbolehkan dan yang diperintahkan. Demikian kira-kira makna atau penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 61. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.